Masih daerah, bos. DPR di daerah ini banyak C1 yang bertebaran adalah fotokopi. Mana pengawasan Bawaslu? Woi, bangun dari tidurnya. Pengawasan Bawaslu. C1 difotokopi lagi, diberi dengan angka tidak sama dengan plano. Apa ini? Pemilu gancok semuanya ini. Pesanan, semuanya pesanan. Dan saya mendengar informasi bahwa komisioner Bawaslu ikut bermain untuk menggelembungkan surat suara di salah satu dapil. Kontrol Pak Ketua, kontrol Pak Ketua, kontrol. Ini pencemaran institusi. Ini pencemaran nama baik Bawaslu. Biarkan media yang meliput kita. Silakan investigasi ke bawah. Silakan teliti persoalan pemilu ke bawah. Silakan. Rakyat sekarang IQ-nya sudah cerdas, Pak. Rakyat hari ini sudah cerdas. Sudah tahu kondisi di bawah seperti apa permainan paling betul. Betul. Masyarakat cerdas apa tidak? Cerdas, Bung. Cerdas, Bung. Cerdas. Bawaslu Pamekasan tak berkutik digeruduk massa. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Kita lihat bagaimana ketua Bawaslu tadi mangut nih. Ya karena barangkali memang tidak bekerja, disfungsional Bawaslu itu. Ada di depan mata kita sendiri, hampir semua kita melihat ada transaksi itu. Pembagian amplop per orang 300.000. Sembako. Ada tulisan bansos, tas-tas bansos. Di dalamnya ada kaos 02. Itu semua orang sudah tahu itu. Bukti bertebaran itu. Foto video yang mungkin akan diupayakan untuk dilenyapkan oleh mereka. Tapi tidak, rakyat sudah pintar hari ini. Kita akan terus sampaikan bukti-bukti ini. Menang karena curang tentu harus kita lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, kita jaga semangat kita ya. Bulan Ramadan, syahrul jihad, syahrul tarbiyah. Dan maka kita jangan lepas terus untuk menimba ilmu dari siapapun, dari ulama-ulama yang ada di dekat kita. Dan kita juga harus segera mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bersosial, bermasyarakat ya. Dan kita lihat tidak pernah ada rumusnya dimanapun adanya sebuah kecurangan yang sempurna, itu tidak ada. Jadi kecurangan pasti akan menimbulkan lubang yang sangat besar yang kemudian itu mudah untuk kita korek bagaimana kegagalan mereka dalam melakukan kecurangan. Salah satu contohnya kesombongan tabiat manusia yang karena merasa sudah berhasil sebelumnya maka dia akan merasa berhasil selamanya. Mungkin dia menganggap akan hidup selamanya. Jadi apa yang Jokowi lakukan dengan desas-desus yang kita dengar hari ini, istrinya Kaisang mau maju katanya ya. Wali kota mana? Bantul apa mana? Kemudian staf ahlinya, apa asistennya Iriana mau maju juga itu pilkada. Gila. Dia mau makan semuanya gitu. Dia lupa, dia kira hidupnya akan selamanya dan berada di tangan mereka terus. Oh tidak, sebentar lagi Anda terjungkal dengan cara yang tiba-tiba. Gimana caranya itu sudah kita diskusikan sama Pak Rizal Fadila kemarin ya, 2 hari yang lalu. Jadi hari ini kita lihat Jokowi sedang menantang rakyatnya. Rakyatnya ditantang. Lu jangan macem-macem sama gua. Gua udah buktiin, gua jadi.
Solo gubernur, presiden. Lu gua udah buktiin anak gua jadi di Solo, jadi di Cawapres. Gitu kali ya. Lu lihat menantu gua jadi di Medan. Lupa dia. Yang sedang dia lakukan hari ini adalah proses menggali kuburannya sendiri. Yang sebentar lagi itu akan segera diisi oleh tanah-tanah kemarahan rakyat. Percayalah, percayalah. Yakin saya yakin. Mari kita pantau video-video kiriman dari sahabat-sahabat SJN, termasuk bagaimana cara Jokowi menantang rakyatnya sendiri. Bagaimana cara Jokowi menantang rakyatnya? Yaitu tadi. Apa yang ditentang oleh rakyat dia lakukan terus. Halah, ngapain dengerin rakyat? Yang jelas kekuasaan Solo ini yang sudah terbukti kan barangkali begitu. Akhirnya dia kekeh memaksakan Gibran maju Cawapres. Barangkali sekarang sebentar lagi istri Kaisang yang akan dimajukan di pilkada. Asistennya Riana akan dimajukan di pilkada. Apa itu kalau bukan kesombongan? Kita lihat ya, kita lihat satu persatu videonya. Pemirsa, dalam waktu dekat bola panas hasil pemilu akan berpindah dari Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini MK menggelar pengucapan sumpah gugus tugas perselisihan hasil pemilu. Dipimpin Ketua MK Suhartoyo, sejumlah pegawai Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah sebagai gugus tugas perselisihan hasil pemilu. Mereka bersumpah untuk memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan mulai menerima laporan terkait dengan Pilpres dalam kurun waktu 3 hari usai penetapan KPU. Nantinya seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Ya. Ini clear ya. Di MK tidak ada lagi Paman Usman yang akan ikut terlibat mengurusi Pilpres. Itu sudah dipastikan tidak akan terlibat. Dan konon katanya kita dengar juga Anwar Usman hari ini sudah sakit-sakitan, sering sakit, sering nggak masuk. Ya, apakah itu buah dari sholawat asgil? Ya mungkin saja ya. Kita lihat kesombongan Jokowi yang menantang rakyatnya sendiri ini akan berbuah yang sebaliknya. Ingat itu gitu. Dan hari ini kita lihat tanda-tanda kemenangan sudah muncul di MK karena sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi Paman Usman. Mereka tidak akan dilibatkan dan orang-orang yang memimpin KPK hari ini, terutama ketua dan wakil ketua, adalah orang-orang yang menentang pelolosan Gibran tempo hari. Nah, jadi kita harus memupuk semangat ini. Tentu bukan secukup dengan MK saja. Hak angket terus diproses di DPR. Aksi pemirsa, dalam waktu dekat bola panas hasil pemilu akan oleh rakyat. Ya. Jadi kita akan terus berjuang. Tidak ada kata usai. Pemirsa, dalam kita lihat video berikutnya ya. Ini di Bandung. Ini suaranya saya kecilin ya. Ini luput dari pemberitaan media-media mainstream. Ini aksi demo mahasiswa di Bandung di depan gedung sate. Membakar ban, menyalakan petasan. Ini daerah sudah bergerak ini, hati-hati. Ini simultan nih, di Solo juga bergerak. Mahasiswa sudah mulai turun ke jalan. Kalau kita lihat tempo hari keberhasilan menggulingkan rezim Soeharto itu oleh mahasiswa, sangat boleh jadi. Ini ujungnya juga tumbang oleh mahasiswa. Para ulama mengatakan
mengatakan seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah mentok baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Thaur. Udah mentok, udah paling atas, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas, karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun, itu beratnya luar biasa, itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu nggak mudah sekali, nggak mudah nih. Itu berat, dan itu ujian keimanan, ujian keimanan. Oleh karena itu jamaah sekalian, tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan selama itu halal, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun secara hitung-hitungan dunia, prediksi manusia tidak akan merubah hasil, karena yang menentukan bukan manusia, yang menentukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana nanti Allah menolong kita, membantu kita, memberikan keberkahan kepada kita, dengan syarat sekali lagi pada saat kita berjuang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung sama Allah, sebagaimana Hajar bergantung sama Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Wa annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pertolongan Allah sukar masuk dalam logika manusia. Seringkali dalam situasi terduga-duga dan di ujung persimpangan. Dan kita sedang berada ini di ujung persimpangan. Jangan kemudian di ujung ini kita menjadi luput. Kita menjadi lupa akan adanya tangan-tangan Allah yang terus bekerja selama ini. Jangan tempo hari kemudian kita begitu religius tapi di ujung-ujung kita mengedepankan keputusasaan. Jangan sampai. Kelola itu terus, ya. Karena Allah akan memberikan kemenangannya pada yang Dia kehendaki. Ingat itu, ya.